Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Agus Wiradana Putra dari kelas FB Service A Nusa 2. Sekarang saya akan menceritakan tentang entrepreneur. Yang pertama adalah Mark Zuckerberg. Nama usaha yang didirikan adalah Facebook. Nama founder usaha Mark Zuckerberg. Kisah inspiratif mendirikan usahanya. Seorang founder asal Amerika Serikat dikenal sebagai raja pendiri jejaring sosial nomor 1 yang telah berhasil meluncurkan aplikasi Facebook di tahun 2004 silam. Kesuksesannya saat ini membuat Mark Zuckerberg berhasil menduduki posisi kelima sebagai orang terkaya di dunia. Kalau kalian penasaran bagaimana biografi dan perjalanan Mark Zuckerberg dari kecil hingga mencapai kesuksesannya, simak penjelasan dari saya. Mark Zuckerberg memiliki nama panjang Mark Elliot Zuckerberg, lahir pada tanggal 14 Mei 1984 di New York. Zuckerberg adalah anak dari pasangan Edward Zuckerberg, seorang ahli dokter gigi, dan Karen, seorang psikiater. Saat usianya 8 tahun, Zuckerberg dibelikan sebuah komputer oleh sang ayahnya, sehingga membuat tertarik dengan dunia komputer. Kisahnya yang pertama, awal mula perjalanannya dia adalah ketika Mark Zuckerberg memasuki sekolah menengah di Phillips Exeter Academy, ia bertemu dengan temannya yaitu De Angela. Karena keduanya memiliki ketertarikan yang sama terhadap komputer, membuat berencana menciptakan sebuah program. Singkat cerita, kolaborasi mereka berhasil dengan menciptakan sebuah plugin pada MP3 player yang bisa berinteraksi dengan aplikasi lain seperti web, browser, maupun email. Hal itu membawa kabar baik. Pada tahun terakhirnya di Philips, Mark Zuckerberg direkrut oleh Microsoft dan American Online untuk mengerjakan suatu proyek. Setelah dia melanjutkan studi di Harvard. Kecerdasan Mark Zuckerberg membawa kesempatan untuk berkuliah di Harvard dengan jurusan ilmu komputer dan psikologi. Awalnya ia hanyalah seorang mahasiswa biasa yang memasuki dalam anggota Alpha Epsilon Pi. Suatu hari, Mark Zuckerberg berpikir untuk membuat sebuah sistem yang bisa memudahkan direktori di kelasnya. Setiap kali Mark Zuckerberg mengajukan diri untuk membuat direktur tersebut, ia selalu ditolak oleh pihak Harvard karena alasan tertentu. Walaupun itu, Mark Zuckerberg nggak pantang menyerah. Ia diam-diam membuat CodeSmart, yaitu platform yang memudahkan orang-orang untuk berinteraksi. Setelah itu, Mark Zuckerberg menciptakan platform bernama Facebook. Facebook mulai berkembang. Platform Facebook berhasil diciptakan Mark Zuckerberg dan teman-temannya di tahun 2004. Mark Zuckerberg mengutarakan bahwa Facebook adalah jejaring sosial yang bertujuan untuk mempertemukan sesama mahasiswa di Harvard. Ditambah lagi, Facebook membantu orang-orang bisa berkomunikasi secara efisien dengan hanya melalui sistem sebuah platform. Setelah itu, Facebook dikenal secara luas. Kepopuleran Facebook mengakibatkan Mark Zuckerberg menjadi kewalahan. Ia dan temannya berhasil membuat Facebook menjaring di 30 kampus. Di tahun 2004 akhir, Facebook berhasil menggait banyak orang. Saat itu terdaftar sebanyak 1 juta jiwa pengguna berbagai kalangan. Setelah melalui perjalanan panjang, Facebook saat ini sudah menjadi banyak pengguna di kalangan ini. Nilai entrepreneur yang saya tangkap dari kisah tersebut adalah: pertama, berani memulai hal baru. Yang kedua itu, Mark Zuckerberg pantang menyerah walaupun dia ditolak oleh dosen-dosen di Harvard. Yang ketiga adalah semakin banyak gagal, makin sebesar keberhasilan kita dalam melakukan sesuatu hal. Dilanjutkan yang kedua dari kisah entrepreneur, yaitu Raffi Farid Ahmad. Nama usaha yang didirikan adalah Rans Entertainment. Nama founder usahanya itu adalah Raffi Ahmad sendiri. Kisah inspirasi mendirikan usaha, Raffi Ahmad mengaku bahwa kesuksesan dirinya saat ini berkat jaringan yang ia bangun saat merintis karir sebagai pemain sinetron. Kini Raffi sukses membangun bisnis sebagai chairman of Rans Entertainment. Ia kemudian bercerita mengenai awal mula merintis Rans Entertainment yang dulunya sebagai
media untuk mendokumentasikan keluarga. Namun kini Rans memiliki gurita besar mulai dari entertainment, olahraga, fashion hingga F&B. Raffi bercerita awalnya ia sempat enggan untuk memulai memainkan YouTube maupun Instagram lantaran dirinya merasa sudah banyak mengisi acara pertelevisian. Sebenarnya Rans itu Instagram sama YouTube. Misalnya itu niatnya mengabdikan Nagita waktu hamil. Kemudian Nagita ajak untuk main YouTube karena bisa menembus ruang dan waktu dan generasi. Saya nggak percaya. Terus bilang saya sehari bisa 4 acara TV. Cuma setelah saya pikir-pikir untuk mulai YouTube dan keluar dari zona nyaman saya, nah ternyata bisa lebih dikenal lintas generasi. Misalnya ketika saya ke mall, ada yang punya teriak, Raffi Ahmad, aku melihat di YouTube-nya. Terus waktu saya ke luar negeri, ternyata lebih banyak yang dikenal karena YouTube-nya, kata Raffi. Raffi saat itu memiliki pegawai mencapai 500 orang. Dari awalnya hanya 5 orang yang bekerja di garasi rumahnya. Seiring berjalannya waktu, Raffi mengakui ada banyak bibit-bibit baru yang berkecimpung baik dari dunia usaha maupun entertainment. Ia menyebut untuk dapat eksis dalam bisnis pentingnya berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nilai entrepreneur yang saya tangkap dari kisah tersebut adalah berani memulai sesuatu hal yang baru dan keluar dari zona nyaman. Yang kedua pastinya pantang menyerah, dan semakin banyak gagal makin besar keberhasilan kita. Dan juga banyak peluang untuk menjadi kesuksesan. Itu saja. Entrepreneur yang ketiga adalah Sandy Purnamasari. Nama usaha yang didirikan itu adalah MS Glow. Nama founder usahanya adalah Sandy Purnamasari. Sandy Purnamasari dikenal sejak ia berhasil mendirikan produk kecantikan MS Glow pada tahun 2013 di Malang, Jawa Timur. Jejak kesuksesannya menjadi inspirasi oleh wanita di tanah air. Awalnya Sandy mengembangkan produk perawatan kulit dan skincare melalui online. Ia bersama Maharani Kemala memulai bisnis MS Glow. Hingga kini MS Glow berhasil membuka klinik kecantikan yang tersebar di beberapa kota besar Indonesia. Dan pastinya klinik kecantikan tersebut kini telah menghasilkan omset miliaran rupiah. Belum lama ini brand MS Glow pun meraih penghargaan Museum Rekor Indonesia atau MURI. MS Glow mencetak rekor untuk penjual produknya dengan jaringan terbanyak di Indonesia. Setelah itu, pencapaian Sandy Purnamasari lainnya yang membuat takjub adalah sudah mempunyai pesawat pribadi yang kurang dari 29 tahun. Dan saat ini bersama suaminya Gilang Widya, Sandy memiliki klub sepak bola Arema FC. Segala pencapaian yang kini dimiliki Sandy Purnamasari tidak diraihnya dengan mudah. Sandy mengungkapkan kehidupan masa kecilnya yang membuatnya harus tetap bertahan dan berjuang. Dalam hidup ia berhasil dari keluarga yang kurang mampu. Nilai entrepreneur yang saya dapat dan dari kisah di atas, yang pertama adalah kreativitas dan motivasi. Yang kedua, ketekunan dan ketabahan. Yang ketiga, risiko yang terukur. Sekian dari saya, Imadi Agus Wiradana Putra, tugas entrepreneur. Terima kasih.